Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Afrin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Gara-gara jalan rusak, warga harus menandu jenazah yang hendak dimakamkan dengan berjalan kaki sejauh 30 km. Di tengah perburuan pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran rumah di Kampung Borta, polisi justru mendapati kumpulan remaja yang sedang pesta narkoba. Warga dan pelajar nekat menyeberangi jembatan ambruk karena jembatan itu satu-satunya akses terdekat menuju sekolah. Dalam sepekan terakhir, tawuran yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merenggut 2 korban jiwa. Yang terbaru, seorang remaja tewas tertembak senapan angin saat berada di lokasi tawuran. Pelaku penembakan masih diburu polisi. Tawuran antar pemuda pecah di Lorong 148 Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Polisi yang tiba berupaya meredam tawuran, namun dibalas dengan serangan kembang api hingga bebatuan. Tragisnya, tawuran merenggut 1 korban jiwa, remaja laki-laki berusia 16 tahun. Siswa SMA kelas 2 itu meninggal dunia usai dadanya tertembak peluru senapan angin. Tewasnya korban masih diselidiki polisi, termasuk memburu pelaku penembakan. Belum keterangan saksi bahwa dia ada di lokasi tawuran. Dia ada di lokasi tawuran. Tapi tidak ikut. Kita belum jelas, kita masih dalam penyelidikan apakah dia ikut atau tidak. Sementara di kasus berbeda, polisi akhirnya menangkap pelaku penembakan yang menewaskan seorang pria berusia 40 tahun saat tawuran antar warga terjadi di Kecamatan Talo 15 November lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 pucuk senapan angin yang dimodifikasi sehingga kekuatan tembaknya melebihi standar. Selain menciduk tersangka penembakan, polisi juga mengamankan 3 terduga pelaku pembakaran belasan rumah ketika tawuran memanas. Alhamdulillah kita sudah amankan pelaku penembakan maupun pelaku pembakaran. Untuk pelaku penembakan kita sudah mendapatkan termasuk dengan senjata yang dia gunakan juga. Sebelumnya kebakaran terjadi setelah 2 kelompok pemuda terlibat tawuran lanjutan buntut adanya 1 anggota kelompok yang tewas tertembak. Diduga bom molotov dan petasan yang digunakan tawuran juga sengaja dipakai membakar sejumlah rumah. Alhasil 13 rumah hangus. Dengan demikian, dalam sepekan terakhir, 2 nyawa melayang imbas tawuran di Kota Makassar yang melibatkan penggunaan senapan angin. Sebagai langkah antisipasi, polisi meningkatkan pengamanan di 4 titik rawan tawuran. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja yang menjadi korban tawuran ternyata masih duduk di bangku SMA. Korban tewas setelah tertembak senapan angin. Tawuran antar pemuda pecah di Lorong 148 Kecamatan Talo, Makassar, Jumat dini hari. Polisi yang tiba berupaya meredam tawuran, namun dibalas dengan serangan kembang api hingga bebatuan. Dalam tawuran ini, siswa SMA kelas 2 jadi korban. Pemuda berusia 16 tahun, warga Jalan Saptando, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai dadanya tertembak peluru senapan angin. Jenazah korban sudah dimakamkan Jumat siang di Kabupaten Sopeng. Karena saya sendiri yang memandikan almarhum itu, ada bekas tembakan. Tidak jelas juga, saya tidak berani untuk, yang jelas ada luka di bagian dadanya. Lubang. Iya, satu. Pas bagian kiri. Pas dada ini, jantung ini. Insiden tewasnya korban masih diselidiki aparatur kepolisian, termasuk memburu pelaku penembakan. Belum keterangan saksi bahwa dia ada di lokasi tawuran. Dia ada di lokasi tawuran. Tapi tidak ikut. Kita belum jelas, kita masih dalam penyelidikan apakah dia ikut atau tidak. Yang jelasnya alamatnya dia di Jalan Satando, Kecamatan Wajo. Kenapa tiba-tiba dia ada di Kelurahan Bunga Baru. Orang sementara tawuran sekitar jam 4 dini hari, kenapa dia ada di situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Aparat masih menyelidiki pemicu tawuran di Kecamatan Talo yang kerap berulang hingga mengakibatkan korban jiwa. Sebagai langkah antisipasi, pengamanan di 4 titik rawan tawuran semakin ditingkatkan.
Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah perburuan pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran rumah di Kampung Borta, polisi justru mendapati kumpulan remaja yang sedang pesta narkoba. Sementara pelaku tawuran masih belum tertangkap. Temuan penyalahgunaan narkoba terkuak di sela-sela perburuan pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi membekuk 6 remaja laki-laki dan seorang wanita dewasa yang sedang berpesta sabu-sabu. Ketujuh orang itu berada di sebuah rumah yang berdekatan dengan lokasi pembakaran akibat tawuran pada 18 November silam. Pembakaran 13 rumah di perkuburan Beruanging Talo merupakan buntut dari insiden penembakan terhadap seorang warga yang menyebabkan korban tewas terkena peluru senapan angin di bagian kepala. Seorang pelaku penembakan sudah diamankan. Sedang melakukan penyisiran terkait terduga pelaku pembakaran. Kemudian dari situ kami berhasil mengamankan 7 orang pemuda yang diduga sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Untuk kelanjutannya kami serahkan ke piket narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut. Polisi juga sudah mengamankan 1 pelaku pembakaran rumah. Namun pihak-pihak yang terlibat tawuran masih dalam perburuan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah 2 kantor dinas pemerintah Sulawesi Selatan. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 dengan nilai 60 miliar rupiah. Penggeledahan dimulai di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan di Jalan Amirullah, Makassar pada Kamis siang. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah sejumlah ruangan penting, termasuk bagian keuangan hingga bidang hortikultura. Setelah itu penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulawesi Selatan yang berada di kawasan kantor gubernur. Di lokasi kedua ini penyidik mendalami proses penganggaran proyek bibit nanas tersebut. Aspitsus Kejati Sulawesi Selatan Rahmat Supriyadi mengatakan, penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen pendukung. Sebelumnya Kejati juga telah menggeledah kantor perusahaan rekanan PTA yang berdomisili di Kabupaten Goa. Sejauh ini Kejati telah memeriksa 10 orang saksi dalam kasus ini. Untuk sementara terkait dengan markup, kita melakukan penggeledahan di perusahaan pengadaan, selanjutnya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir di BPKAD Provinsi Sulsel. Untuk nilainya sendiri ada berapa dugaan? Kalau nilai pengadaannya 60 miliar. Sementara masih kita dalami berapa penyimpangannya. Penggeledahan berlangsung ketat dengan pengawalan aparat polisi militer. Meski proyek berbanderol 60 miliar rupiah, Kejati belum mengumumkan detail besaran kerugian negara karena pendalaman masih terus dilakukan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Jenazah warga Seko di Luwu Utara yang hendak dimakamkan harus ditandu dengan berjalan kaki hingga 30 km. Aktivitas ini kerap dilakukan gara-gara jalan rusak parah hingga tak bisa dilalui kendaraan. Puluhan warga berjibaku menandu jasad Nur Naim, warga Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dengan bergantian mereka menggotong jasad pria berusia 38 tahun itu yang baru meninggal di salah satu rumah sakit di Masamba. Namun, perjalanan menuju rumah duka tidaklah mudah karena akses jalan dari Kecamatan Sabang menuju Seko sangatlah buruk. Selain terjal, mereka juga harus melewati jalan berlubang dan berlumpur sejauh 30 km. Aktivitas menandu jenazah seperti ini kerap dilakukan setiap ada warga Seko yang meninggal dunia. Kondisi jalan yang kami lihat tadi sangat jelek. Ini sering terjadi setiap ada masyarakat yang meninggal di kota, apabila dibawa ke Seko, ke rumah duka, selalu ditandu, selalu dipikul. Warga Seko sebenarnya sudah berulang kali melaporkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak ke pemerintah daerah. Mereka juga kerap menyuarakannya lewat media sosial.
Namun, hingga kini, jalur yang menghubungkan Luwu Utara dan Mamuju ini tidak kunjung diperbaiki. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.